Patung ini bukan patung yang biasa kita temui. Maksudnya? Jadi patung ini bisa kita bilang adalah spesial, yang dimana saya mendapatkan kayak energinya si patung ini kayak dibuat dengan apa yang si pemiliknya pernah lihat. Ini banyak anak-anak di sini ini semua temannya, dan kebanyakan di antara mereka itu punya kisah yang kelam. Kisah kelam. Jadi mereka itu mencari ibunya, ditelantarkan ibunya. Saya tanya maksudnya apa ditelantarkan ibu? Maksudnya mereka banyak yang dari janin aborsi. Oke Kak Rudi, Kananda, jadi ini adalah tempat wisata yang memang masih aktif sebenarnya. Apakah kalian sudah entah melihat sosok atau merasakan sesuatu di tempat ini sendiri? Di sebelah sana memang banyak sekali sosok memperhatikan kita dari jauh. Kananda! Pada saat Budi menjelaskan soal kondisi yang ada di sini, tiba-tiba saya kayak melihat sosok dengan dia berjalan, tapi sangat cepat sekali. Pada saat kita mendatangi malah tidak ada. Jalan seperti apa, Kananda? Cepat kayak modelku Merangkak, ya? kayak kucing, tapi kucing itu tubuhnya Berukuran itu besar. Iya, seginilah, segini pasnya. Gede banget dong. Saya nggak tahu ya, patung ini saya nggak tahu kenapa mendapatkan suatu visual. Hati-hati Kananda. Kananda. Jadi patung ini bukan patung yang biasa kita temui. Maksudnya? Jadi patung ini bisa kita bilang adalah spesial, yang dimana saya mendapatkan kayak energinya si patung ini kayak dibuat dengan apa yang si pemiliknya pernah lihat. Sebentar, maksudnya jadi pemilik ini, pemilik tempat ini tuh membangun patung seperti ini karena melihat macan. Iya. Dan dia buat ini, patung ini kayak ada suatu yang apa ya bahasanya, yang dihuni di sini pas ya. Ada penghuni di Iya, dalam patung ini, dalam Kananda. patung ini. Dan nggak tahu kenapa ya, mata nih patung sewaktu-waktu kayak bisa melihat manusia itu, kayak matanya itu kayak Gerak. iya. Fenomena astral yang kami terima di awal penelusuran mengenai sosok jelmaan harimau membuat kami yakin bahwa tempat ini cukup sakral karena memiliki energi yang sangat luar biasa. Itu macan putih itu suka memberikan respon pergerakan mata. Jadi saya mendapatkan visual dengan tadi pada saat saya men-scanning patung ini, bahwasanya pemilik yang di sini pernah melihat kayak 7 macan dengan 7 macan gaul, Mas Muhammad. Bukan 7 macan hewan yang asli, melainkan hewan goib yang dimana dia itu sedang jalan pas ya. Si pemiliknya sedang jalan dan tiba-tiba melihat sosok macan itu dengan 7 macan. Oke. Kenapa Kananda? Assalamualaikum. Wah, ada satu di sana. Ada satu. Satu apa? Satu macan. Jadi pas ya, Iya. ini ada sosok macan. Saya sedang memegang badannya. Oh, Mas. Duh, pelan-pelan Kananda. Macan yang warnanya itu kuning. Macan berwarna Iya. kuning. Coba kamu ajak komunikasi dia. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Damar. Dia memang sudah lama tinggal di sini.
Yang di depan saya yang tadi saya ajak komunikasi nih, dia seekor macan yang seperti yang dideskripsikan Raden, dan dia bernama Dama. Dia tinggal di sini sudah lama sekali sebelum tempat ini ada, atau sebelum ini jadi tempat wisata. Dibangun menjadi tempat wisata. Betul. Ya. Dan dia tadi sempat bertanya kepada saya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari kota sebelah. Dan juga saya tanya, saya kesini saya mau cari Arum. Kamu tahu Arum? Dia marah. Dia gak kesal karena tiba-tiba kita entah orang dari mana tiba-tiba datang ke sini dan ngomong soal Arum, bertanya tentang Arum. Dia kayak yang wajahnya itu kayak geram, terus kemudian dia buang muka. Tapi kenapa kesel ya? Karena memang yang aku tahu sosok Arum itu kerap mengganggu di tempat ini gitu. Ya, kalau pandangan saya kenapa si sosok macan ini tidak suka membahas wanita itu. Jadi sosok ini adalah lebih ke segi positif. Jadi dia tidak mau ikut-ikutan yang dengan hubungannya yang hal negatif gitu, Mas ya. Dan kenapa sosok ini ada di dalam gua? Dia ini adalah sebagai penunggu gua yang kita duduki saat ini. Gua ini ya, oke. Tapi kan Anda sebelumnya mungkin boleh ditanya lagi ke sosok ini, kenapa dia menunjukkan ke si pemilik tempat ini gitu, seakan-akan tuh memang dia ingin dinotis oleh pemilik tempat ini, itu kenapa? Jadi si pemilik tempat ini mempunyai suatu kelebihan dalam segi hal keilmuan, dan dia menyukai si pemilik ini, Pas ya. Nah, kamu asalnya di mana? Asli kamu di mana? Aslinya dia itu ada di Gunung Salak. Aslinya si macan ini ada di Gunung Salak, dan dia kesini emang atas panggilan yang dimana dulu ini sebelum adanya tempat wisata ini ataupun apa. Jadi pemilik ini mempunyai suatu keilmuan yang dimana mengundang itu macan untuk datang ke sini. Oke, berarti sosok ini sosok yang positif dan tidak ada hubungannya dengan sosok Arum yang memang kita cari ya. Betul, tidak ada hubungannya. Akhirnya emang dia tidak suka dengan hal yang negatif gitu. Kamu kenapa tadi di awal kamu menunjuk kayak mewujudkan fisik kamu di patung itu, pada saat kita kesana kamu tidak ada. Nah, dia ingin menunjuki bahwa si patung yang tadi kita ajak di atas itu, dia ingin ngasih tahu kita bahwa patung itu bukan patung yang biasa, mereka yang spesial. Dia menunjukin itu, dan tiba-tiba dia itu datang ke depan pintu yang tadi kita patung yang satu lagi ya. Dia muncul di situ dan dia menuntun kita untuk ke tempat aslinya dia. Saya boleh kesana tidak? Hanya melihat saja. Ayo, kita dikasih sana sih. Kami pun melanjutkan penelusuran kembali demi menggali informasi keberadaan sosok yang bernama Arum yang selalu menampakkan eksistensinya di tempat ini. Pas saya di dalam gua itu saya mendapatkan kayak suatu visual, dan saya di sini saya mendapatkan hawa yang dimana banyak sekali pusaka-pusaka yang ada di wilayah ini, di tanah ini. Dan yang kenapa kan Anda? Dan pusaka-pusaka ini bukan ditanam, melainkan datang. Dia menjadikan magnet untuk pusaka untuk datang sini dan ketanam sini. Pusaka dari mana emangnya kan Anda yang bisa sampai tertanam di tanah ini? Kalau saya nggak bisa menyebutkan di mananya ya Pak, saya takut disalahgunakan lah, pokoknya kayak gitu. Ya udah, kita lanjut penelusuran kita yuk. Bentar, Den, Pas ya. Iya. Saya lihat itu di sana seperti ada aktivitas anak kecil. Aktivitas anak kecil? Oh iya, banyak sekali. Pelan-pelan kan Anda, hati-hati licin. Halo. Enggak tidak akan ngapa-ngapain kamu. Halo.
Jadi emang pada saat Rudi bilang melihat sosok banyak anak kecil, emang sangat banyak sekali pas ya. Banyak sekali sosok anak kecil, wanita dan laki-laki. Jadi ini saya mencoba untuk ajak komunikasi salah satu sosok itu. Ya. Rudi, Mungkin boleh dijelaskan sebelumnya wujudnya itu seperti apa, Kak Rudi? Ini samping saya ini ada seorang anak laki-laki, kira-kira kalau anak manusia itu umurnya sekitar 7 tahun. Dia rambutnya pendek, lurus, kemudian bibirnya tipis, dia pakai celana pendek sama bertelanjang kaki. Jadi anak ini namanya Andi. Dia bilang memang ini banyak anak-anak di sini ini semua temannya, dan kebanyakan di antara mereka itu punya kisah yang kelam. Kisah kelam. Jadi mereka itu mencari ibunya, ditelantarkan ibunya. Saya tanya maksudnya apa ditelantarkan ibu? Maksudnya mereka banyak yang dari janin aborsi. Jadi pantas di antara mereka itu ada yang kayak kebingungan, kemudian jalan lari-lari, "Mama!" Dan itu maksudnya adalah mereka memang dibuang sama ibunya. Oke, tapi kenapa bisa sampai di tempat ini, Kak Rudi, sosok-sosok ini? masih pada saat zaman dulu itu masih lahan kosong dan banyak yang suka ngebuang. Membuang janin Ya, bekas di sini. aborsinya Betul itu banget. di tempat ini kan? Betul. Astagfirullah. Oke, dan sosok ini kan tadi Kak Rudi sempat nanyain kalau apakah mereka mengetahui soal sosok Arum. Terus jawaban mereka tuh apa, Kak Rudi? Mau kemana kamu? Sini aja udah. Sini aja ya, sini aja. Jangan kemana-mana, udah sini. Dia tadi sempat ngomong tentang Arum. Dia bilang apa? "Hah, kakak Arum? Ah, kakak Arum di sana." Dia bilang dia kenal sama Arum. Mereka memanggil Arum dengan sebutan kakak Arum. Iya. Oke, dan dia bilang kalau ada di sana berarti memang sosok ini mengetahui juga lokasi si sosok Arum itu berada. Di sana itu di mana? Dia cuma tersenyum gini. Dia cuma nunjuk ke sana. Mungkin dia nggak tahu nama tempatnya apa. Iya. Dia taunya di arah sana. Tapi dari yang Kak Rudi dan Kak Nanda lihat juga, apakah banyak sosok anak-anak di tempat ini serta ikut mengganggu juga seperti si sosok Arum? Kamu suka mengganggu tidak? Dia bilang ada emang sebagian suka mengganggu, tapi tidak seeksis sosok wanita yang kita pengen temui ini, Pas ya. Oh, Gitu. oke. Di mana sosok Iya, wanita itu? mungkin boleh langsung ditanya ke arah mana si sosok Arum-Arum itu? Di sebelah sana katanya. Sebelah sana. Kak Rudi, pelan-pelan, hati-hati. Aduh. Dia kemana? Mau kemana kamu? Ini kamu nungguin kita ke sini. Kenapa? Kamu minta bantu kami untuk memindahkan sosok yang ada di sana. Memindahkan sosok? Maksudnya? Oh iya, itu sosok. Pelan-pelan Kak Nanda. Kak Nanda, pelan-pelan, aduh. Licin, hati-hati. Siapa kamu? Jadi Fas ya, Hah? Rudi, di depan kita ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat tinggi sekali, dengan bulu yang hitam lebat. Tapi bukan biasa yang kita temui, melainkan sosok siluman. Jenis kayak monyet, cuma tubuhnya gede sekali. Asal kamu di mana? Dia ini siapa Kak Nanda? Pindah dulu ya kamu ya, pindah.
Hati-hati kan Anda. Hei, saya tanya lagi, asal kamu di mana? Hah? Ini sosok asalnya bukan di sini, pas ya. Tapi melainkan di suatu goa yang ada di sini. Goa. Oh, dari goa. Apa terus? yang kamu lakukan di dalam goa itu? Ada gua di sekitar sini. Ya, jahat sekali kamu. Iya emang itu tugas kamu, tapi kamu jahat sekali. Tunggu. Jadi sosok ini adalah sosok yang suka memanipulasi manusia, pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk melakukan hal-hal yang dengan segi negatif. Segi negatifnya apa? Dengan melakukan laku yang hubungannya dengan pesugihan, kekayaan, ataupun minta-minta angka-angka di dalam gua itu. Kami pun mendapatkan informasi yang cukup memprihatinkan, di mana terdapat segelintir orang yang melakukan hal negatif dengan melakukan ritual pesugihan demi memperoleh kekayaan yang instan di tempat ini. Pintu dikunci deh, dikancing deh, nggak jangan ini gitu. Alasan saya ada yang menggunakan untuk kayak orang pesugihan atau apalah gitu ya. Jadi kok jadi nggak bener gitu.